Terima kasih Anda masih bersama kami di Net12. Beragam jenis perhiasan emas laris diburu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Selain mempercantik penampilan, membeli emas juga berarti berinvestasi. Seperti kebanyakan kaum Hawa, Devi gemar mengenakan perhiasan emas. Demi sempurnakan momen Hari Raya nanti, ia pun berniat menambah koleksinya. Kalau hari raya gini, kebetulan aku ya adalah nyisi-nyisihin gitu. Paling nggak ada sesuatu yang baru. Untuk mempercantik diri sendiri boleh kan? Ibadah juga loh. Devi kerap membeli emas pada temannya sesama penggemar perhiasan. Lewat ajang arisan atau bahkan menyiapkan waktu khusus seperti sekarang ini. Begitu ada yang memikat hati, urusan harga tak jadi soal. Mungkin menurut analisa saya loh gitu loh, mereka mau menunjukkan ke keluarga mereka bahwasanya halo, saya berhasil di ibu kota gitu. Suatu investasi juga Mbak menurut saya gitu loh, karena kan emas sampai kapanpun nggak basi ya, nggak busuk gitu kan. Jadi once mereka kembali lagi ke Jakarta, mereka bisa jual lagi. Dan udah pasti itu pada saat seminggu atau 2 minggu Lebaran selesai, itu barang balik lagi masuk. Ya, barang mewah seperti emas seringkali jadi alat unjuk eksistensi. Tak ayal, momen besar seperti Hari Raya Lebaran jadi waktu yang tepat untuk berburu perhiasan emas. Terbukti, 2 pekan jelang Lebaran, pusat penjualan emas Cikidi di Jakarta Pusat kian ramai pembeli. Iya, Lebaran kan jadi pakai gelang baru ya. Ada juga pikiran begitu, tapi saya memang suka sama perhiasan gitu. Memang dipakai untuk Lebaran, kan pinginnya sesuatu yang beda, misalnya kan pingin sesuatu yang baru lah. Saya mencari uang dan saya dapat sesuatu bisa saya belikan, bukan hanya buat saya, misalnya untuk anak saya atau untuk mama saya, itu hanya ada kegembiraan sendiri aja gitu. Beragam model perhiasan emas siap jadi incaran, mulai dari emas kuning, putih, hingga jenis rose gold yang saat ini jadi primadona. Dengan kadar emas 75%, emas yang awalnya populer di Eropa ini dijual seharga Rp500.000 hingga Rp600.000 per gram. Sementara emas kuning dan putih, saat ini harganya berkisar Rp350.000 hingga Rp450.000 per gram, tergantung kadar emasnya. Kalau harga emas itu sekarang kan dikontrol sama dunia, emas dunia, sama harga kurs Indonesia saat ini. Memang try on emas dunia itu turun sekarang, tetapi karena kita US dollarnya naik, otomatis harga emasnya juga ikut naik. Jelang Lebaran tahun lalu, rata-rata penjualan emas meningkat hingga 50%. Namun kali ini sedikit berbeda. Kondisi perekonomian yang sedang lesu menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Ditambah lagi momen Lebaran yang berbarengan dengan dimulainya tahun ajaran sekolah baru. Sebelum Lebaran itu biasanya banyak yang mendekati Lebaran itu banyak yang beli. Tapi ada juga sebagian orang yang jual emas karena ada kebutuhan untuk bayar anak-anak sekolah. Misalnya dari kenaikan SD ke SMP atau SMP SMA. Walaupun peningkatan penjualan diprediksi tak sebesar tahun sebelumnya, fenomena borong emas jelang Hari Raya tetap ada. Menariknya, usai Hari Raya, tak sedikit orang yang menjual kembali perhiasan yang dibelinya. Kalau secara saya melihatnya dari sudut pandang psikologi sosial gitu ya, kita kan manusia sosial gitu. Bahwa kita tuh pengen kelihatan keren gitu, dan mulai dari keren, mulai kelihatan punya dalam tanda kutip, terus pada saat ketemu dengan saudara-saudara yang lama nggak ketemu, mungkin ada sisi pengen menunjukkan sesuatu, keberhasilan saya selama 1 tahun ini ngapain aja. Nah, paling mudah itu mungkin melalui barang-barang, salah satunya adalah emas gitu mungkin. Nah, kenapa kemudian dijual lagi? Karena mungkin sesudah itu dibutuhkan lagi dananya untuk hal yang lain gitu. Buktikan keberhasilan dengan perhiasan emas sah-sah saja, tentunya selama masih sesuai dengan kemampuan. Puaskan hati sekaligus investasi. Melisa Lolindu, Francisca Anis melaporkan untuk NET.